Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Profesor Bambang Suryanto, dokter spesialis konsultan di KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, bersama dengan para dokter muda akan mencoba memberikan penjelasan mengenai permasalahan penyakit kulit yang masih banyak didapati di Kabupaten Jember, dan sampai saat ini masih cukup banyak yang tentunya merupakan masalah kesehatan kulit yang sebaiknya kita ketahui bersama. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Jember. Selamat menikmati penyuluhan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyonya Riris. Ada keluhan apa ya, Bu? Ini dok, di tangan saya tuh ada bercak-bercak kemerahan kayak gini. Mulai kapan ya, Bu ya? Kayaknya sekitar 3 bulan yang lalu dok. Keluarganya apa ada yang punya gejala seperti ini, Bu? Di rumah itu ada bude saya dok. Nah dia itu juga ada bercak-bercak merah kayak gini, tapi lebih banyak di kaki, di tangan, terus di perut juga ada. Mulai kapan itu budenya seperti itu ya? Kayaknya pas saya SMP tuh udah muncul dok. Kira-kira berapa tahun itu? Kayaknya sih sekitar 5-7 tahun gitu dok. Sudah berobat atau belum budenya? Dulu pernah diantar sama mama saya. Nah itu ke dokter. Terus sampai sekarang masih minum obat? Sudah enggak sih dok, sudah berhenti. Oh, udah berhenti ya. Oh, kalau gitu saya lihat dulu ya. Iya monggo dok. Bu, ini dari hasil pemeriksaan yang barusan dilakukan, sepertinya mengarah ke kusta. Tapi kita harus memastikan lebih lanjut melalui pemeriksaan laboratorium. Waduh, kusta itu apa dok? Kusta itu adalah Kusta adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Bakteri ini dapat menyerang saraf, kulit, dan juga anggota tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menyebabkan gejala klinis berupa bercak kemerahan, bercak keputihan, maupun bercak kehitaman pada dasar kulit yang mati rasa, atau yang lebih parah dapat menyebabkan fasies leonina. Bakteri ini dapat menyebabkan dua tipe kusta. Yang pertama adalah kusta yang tipe pausibasilar atau tipe kering, dan yang kedua adalah tipe yang multibasilar atau tipe basah. Bakteri ini juga dapat memberikan tanda-tanda di tubuh kita. Ada 3 tanda yang biasanya muncul. Yang pertama adalah bercak yang mati rasa, yang kedua adalah penebalan pada saraf, dan yang ketiga adalah BTA yang positif. Oh, jadi kusta seperti itu dok. Lah, bude saya di rumah itu dok ya. Saya lihat tuh jarinya kayak hilang, jadi setengah gitu. Kok saya jadi takut? Itu apa karena kustanya tak dok? itu untungnya ibu datang ke sini dengan segera, karena kalau sampai terlambat pengobatan bisa menyebabkan kecacatan. Pada kusta terjadi kerusakan saraf motorik dan sensorik. Kerusakan saraf sensorik menyebabkan aktivitas otot manusia menjadi berkurang, termasuk jari-jari manusia. Penurunan aktivitas otot-otot jari manusia menyebabkan jari-jari manusia ototnya menjadi mengecil sehingga timbul
kecacatan. Dan juga pada kerusakan saraf sensorik menyebabkan seseorang tidak menyadari adanya luka. Dan ketika tidak menyadari itu menyebabkan timbulnya kecacatan. Oleh karena itu, orang dengan kusta sebaiknya tidak boleh terlambat berobat. Jadi kalau saya kusta, Dok, keluarga saya juga bisa tertular kusta dong, Dok. Ada kemungkinan bisa tertular juga. Nah, itu gimana menularnya, Dok? Jadi kalau untuk menularnya itu ada syaratnya, yaitu 3C. Apa itu 3C? Tiga C adalah yang pertama, cukup erat, yang kedua, cukup dekat, yang ketiga, cukup lama dalam jangka waktu yang bertahun-tahun. Bagaimana kusta dapat menular? Yang pertama, bersentuhan dengan kulit penderita dalam jangka waktu yang lama atau kontak langsung. Yang kedua, melalui lendir penderita dari batuk ataupun bersin. Untuk kusta yang menular adalah tipe yang multibasiler atau biasa dikenal di masyarakat dengan sebutan kusta basah. Jadi, tidak perlu takut untuk tertular dengan kusta, karena kusta tidak menular semudah seperti flu. Gitu ya, Dok. Untuk pengobatannya tuh berapa lama sih, Dok? Untuk pengobatannya sendiri memang agak lama, sekitar 1 tahun atau bisa lebih. Walah, tapi bisa sembuh kan, Dok, itu? Bisa sembuh, asal berobat dengan teratur. Pengobatan kusta memang membutuhkan waktu yang lama. Pengobatan kusta tipe multibasiler atau tipe basah membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan. Sedangkan kusta dengan tipe pausibasiler atau kusta tipe kering membutuhkan waktu 6 bulan. Tapi jangan takut karena kusta dapat disembuhkan. Selamat siang, Bu. Siang, Dokter. Gimana, Bu, kemarin pengobatan kustanya? Ini, Dok, gimana ya, Dok? Kok saya berobat lama-lama kok keluarnya masih sakit terus? Masih ada gitu, Dok. Di sebelah mana ya, Bu ya? Sekarang malah di kaki, Dok. Oh, munculnya gimana? Benjol gitu? Iya, kayak benjol gitu di kaki. Selain di kaki ada lagi nggak, Bu? Di perut saya, Dok. Selain di situ ada lagi? Udah, itu aja. Mulai kapan, Bu? Kayaknya udah berminggu-minggu yang lalu, Dok. Nyeri ya, Bu ya? Iya, nyeri, Dok. Sakit gitu pokok. Ya udah dilihat dulu aja ya di ruang pemeriksaan. Iya, Dok. Bisa ke sana. Iya. Jadi gimana, Dok, hasil pemeriksaannya tadi? Ini obatnya dilanjutin aja nggak apa-apa, Bu. Nanti ditambah dengan obat pereda nyeri ya. Terus itu kenapa ya, Dok? Kok masih ada sakitnya? Itu namanya reaksi kusta, Bu. Oh, apa itu reaksi kusta, Dok? Reaksi kusta adalah reaksi yang timbul akibat obat-obatan kusta. Hal ini bisa terjadi saat pengobatan maupun setelah pengobatan. Biasanya hal ini terjadi saat setelah 6 bulan minum obat kusta dan paling banyak terjadi di kusta tipe basah atau multibasiler. Jika terjadi adanya benjolan yang merah dan sangat nyeri, jangan khawatir dan jangan panik. Yang paling penting adalah jangan berhenti untuk minum obat dan jangan berhenti untuk konsultasi ke dokter. Oke? Bagaimana sih cara pencegahan penyakit kusta? Yang pertama, memeriksakan diri ke puskesmas ketika menemui tanda-tanda kusta. Yang kedua, melindungi tangan dan kaki yang mati rasa dari trauma seperti panas dan benda tajam, serta hindari 3C. Yang ketiga, merawat diri dengan tidak menggunakan alat pribadi secara bersama dan menjaga diri serta lingkungan. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi dan jangan berhenti minum obat sebelum waktunya. Jadi, jangan takut terhadap kusta. Kusta bukan penyakit kutukan. Kusta bisa disembuhkan. Mari kita wujudkan Indonesia bebas kusta. Saya Dr. Anselma Diah Kartika Hadi, spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Dari video yang telah ditampilkan tadi, besar harapannya dapat memberikan manfaat dan pengetahuan khususnya di bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Salam kulit sehat untuk kita semua. Terima kasih.